Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan ya kaidah sebelumnya, yaitu masih kaidah kemarin al yaqinu la yazulu bisyakki. Kemudian kita masuk ke dalilul qaidah ya. Jadi para ulama ketika membuat kaidah itu mereka berlandaskan dalil gitu ya. Maka jangan, bukan asal-asal mereka begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalilul qa'idati. Hadithu Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini annahu syukiya ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi as-salati qala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha, muttafaqun alaih. Jadi dalil daripada al-yaqin la yazulu bisyak itu adalah ini. Jadi dulu annahu syukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dulu pernah diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki gitu ya, yukhayyalu ilaihi, bahwasanya seorang laki-laki tersebut dia terjadi menduga-duga begitu ya, ketika sholat dia menduga-duga atau berpikiran gitu ya, atau ragu annahu yajidu syai'a fis salati, bahwasanya dia menemukan sesuatu di sholat. Jadi dia nemuin sesuatu apa enggak sih? Jadi ketika dia sholat itu dia udah kentut atau belum, dia hadas atau enggak. Nah, itu terjadi sesuatu ya, sehingga dia duga-duga ini tadi saya kentut apa enggak begitu kan. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam la yansarif, maka jangan atau ya jangan berpaling gitu ya, jangan keluar gitu ya, jangan keluar dari sholat, terus lanjutkan gitu ya, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengarkan suara kentut, au yajidarihan, atau dia mencium bau kentut tersebut. Maksud hatta yasma'a sautan au yajidariha ini maksudnya adalah sampai dia benar-benar yakin bahwasanya memang dia telah berhadas gitu ya. Ini dalil kaidah al yaqinu la yazul bisyak. Yakinnya adalah dia dalam kondisi toharoh kan. Nah, kemudian terjadi keraguan-raguan, yaitu apa? Ya ini. Nah, kentutnya jadi keraguan-raguan. Nah, ini ragu, kondisi ini ragu. Maka tetap kita pakai apa namanya keyakinan kita, yaitu kita dalam kondisi toharoh begitu. Artinya di sini la yansarif hatta yasma'a sautan gitu ya. Dia ragu nih. Ini keraguan-raguan ini udah enggak usah la yultafitu ilai, atau la yultafat ilai. Enggak usah di apa namanya? Dilirik begitu ya. Enggak usah dihirap, enggak apa namanya? Enggak usah berpaling padanya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya al-qaidul mutafarri'atu an qaidati al-yaqin la yazulu bisyak. Ini kita boleh baca an qaidatil yaqini la yazulu bisyak karena dia jadi mudhaf ilaih, atau bisa kita jadikan ini i'rab hikayah kalau enggak salah gitu ya. Jadi kita baca an qaidati al-yaqinu la yazulu bisyak gitu ya. Ini begitu. Kita bisa baca seperti itu. Kemudian apa kaidah? Maksudnya al-qaid mutafarri'ah maksudnya adalah kaidah yang merupakan cabang. Ya, kaidah-kaidah merupakan cabang dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Artinya al-yaqin la yazulu bisyak ini adalah kaidah induk gitu ya. Adapun kaidah-kaidah yang akan kita baca nanti itu adalah kaidah bagian atau fara' gitu ya, cabang-cabang dari kaidah ini gitu ya. Baik. Al-qaidatul far'iyyatul ula, kaidah far'iyah atau kaidah cabang yang pertama adalah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Al-aslu di sini artinya adalah al-aslu di sini artinya adalah ar-rajih fi syar'i. Ya, yang paling kuat menurut syariat ya. Sesuatu yang paling kuat menurut syariat gitu ya, al-aslu atau al-ghalib fi syara', yang atau ar-rajih fi syara', atau al-qaidah al-mustamirrah, kaidah yang berlanjut gitu bisa dikatakan demikian, sebagaimana silakan dalam al-mumti. Tapi kita pakai ar-rajih fi syara', yang rajih gitu ya, yang paling kuat menurut syariat apa? Baqa'u makana ala makana, yaitu apa? Tetapnya sesuatu yang baru ini ya,
hukumnya sesuai dengan apa yang telah tetap pada keadaan sebelumnya, gitu ya. Artinya apa? Yang menurut syariat yang paling kuat adalah ketika terjadi suatu keraguan-raguan, apa dalam kondisi keraguan itu? Baqa'u makana. Maka tetapnya sesuatu yang terjadi baru saja gitu ya, atau yang terjadi baru-baru ini gitu ya, yaitu ala makana, sesuai dengan keadaan semula gitu ya. Maksudnya apa? Keadaan di masa lalu yang ini, ala makana ini adalah keadaan di masa lalu, masih dianggap kuat menurut syariat, masih dianggap menurut syariat dan masih berlaku ya, sampai ada suatu perkara yang merubahnya. Artinya tetapnya sesuatu pada masa lampau itu masih dianggap tetap juga pada perkara yang baru-baru ini ya, yang ini maka abaqa'u makana, selama belum ada dalil atau selama belum ada perkara yang bisa merubahnya. Atau kalau misalnya kita lihat anna syai'a idza thabata ala halin minal ahwal, bahwasanya sesuatu apabila telah ya terjadi, telah tetap ya pada suatu kondisi ya, fa innahu yuhkamu bibaqaihi wa dawami thubutihi, maka dia dihukumi tetap keadaannya, hukumnya tetap ada dan juga sabit gitu ya, tetap fiz zamanit tali ya, maka dia juga di apa namanya, yuhkam bibaqaihi ya, dia dihukumi tetap juga hukumnya dan juga tetap juga keadaannya pada keadaan atau pada zaman selanjutnya gitu ya, pada keadaan selanjutnya begitu ya. Hatta ya'tiyal mughayyir al-mu'tabar ya syar'an, sampai datanglah pengubah ya hukum tersebut yang dianggap menurut syariat, yang diakui begitu ya. Baik. Kemudian contohnya kita lihat saja. Mislu, yang pertama adalah man arada sauma ya wa akala syakan fi tulu'il fajri thumma lam yatabayyan lahu annahu tala'a fasiyamuhu sahihun li'anna al-asla baqa'ul laili. Barang siapa hendak puasa ya, mau puasa, kemudian dia wa akala, maka kemudian dia sahur, kemudian syakan ya, maksudnya ini sambung sih mas sebenarnya, wa akala syakan, dan dikala tatkala dia makan dia terjadi keraguan-raguan, jangan-jangan ini udah tulu'ul fajr, jangan-jangan ini udah terbit fajar ya, maka nanti puasanya nggak sah dong, masa makan gitu kan. Ini ragu ini datang nih, keraguan-raguan ini datang tatkala sedang sahur. Tsumma lam yatabayyan lahu annahu tala'a, kemudian pada saat ragu-ragu itu datang, memang nggak ada kejelasan apakah benar-benar sudah terbit fajar atau belum. Maka dalam kondisi demikian adalah fasiyamuhu sahihun, maka puasanya apa? Puasanya sah, dianggap sah. Ya. Kenapa? Sebab li'annal asla baqa'ul laili. Karena menurut syariat yang rajih adalah kondisi sekarang adalah masih dalam kondisi malam gitu ya. Keadaan waktunya pada saat itu masih digolongkan kepada waktu malam gitu ya. Begitu kurang lebih. Diberlakukan keadaan waktunya masih malam, bukan waktu fajar ya. Karena asalnya adalah masih malam dan was-was terbitnya fajar itu baru datang atau muncul di benak tiba-tiba gitu ya. Jadi di sini makna kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana, jika seorang ragu misalnya terhadap suatu perkara tadi, apakah sudah terbit fajar atau belum gitu kan, maka harus dikembalikan pada hukum yang telah ada. Yaitu apa? Yaitu masih malam. Ya, hukum yang telah ada itu masih malam kondisinya begitu ya. Tayyib. Karena apa yang telah ada lebih dapat diyakini ya. Sesuatu yang telah ada yaitu malam itu lebih dapat diyakini. Kecuali memang ada bayyinah ya, kecuali apabila sudah ada ketentuan baru atau sudah ada alamat yang menjelaskan bahwasanya memang fajar itu telah terbit gitu ya. Artinya ini sering terjadi, ini udah
udah waktu fajar atau belum, sudah waktu subuh atau belum, maka pada saat ini tetap lanjutkan puasanya, karena aslinya adalah menurut syariat ar-rajih fi syar'i yaitu annahu baqaul laili gitu. Baik. Kemudian yang kedua adalah man syakka hal tawaddu'a ba'dal hadath. Nah, ini sesuatu yang diyakini ya hukumnya pada zaman dulu adalah pada waktu sebelumnya adalah dia kondisinya hadas. Dia yakin bahwasanya sebelumnya dia hadas nih. Maka yang ini dia adalah hadas. Ya, kondisi sebelumnya adalah dia memang hadas. Cuman dia tiba-tiba ragu, apakah saya tadi udah wudu apa belum? Nah, di sini maksudnya. Hal tawaddu'a ba'dal hadasi, apakah dia udah wudu atau belum tadi ya? Saya tadi kan hadas nih kentut. Apa saya udah wudu apa belum ya? Nah, kalau dalam kondisi ragu demikian, fahuwa muhditsun, maka dia dianggap sebagai orang yang muhdits, yaitu orang yang berhadas. Kenapa? Li'annal asla, karena pada dasarnya ya, baqaul hadas, dia dalam kondisi hadas begitu ya, atau ar-rajih fi syar'i, bahwasanya yang paling kuat, yang rajih menurut syariat adalah baqaul hadas, dia masih dalam kondisi hadas. Adapun wudu ini adalah keraguan-keraguan yang datang baru saja gitu ya, atau yang muncul tiba-tiba di benak kita gitu ya. Sata'til qa'idatul far'iyatul ukhra ba'da nihayati syarhi hadzal kitab insyaallah. Maka akan datang insyaallah kaidah cabang yang selanjutnya yang lain ba'da nihayati syarh, setelah selesai syarah kitab ini atau penjelasan kitab ini insyaallah gitu ya. Mungkin itu saja ya, kita sama-sama belajar ya. Kadang kalau misalnya terjemahin agak sulit juga begitu ya. Mudah-mudahan dapat difahami ya. Allah rabbi zidni ilman warzuqni fahma gitu ya. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.